Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Valeron dengan NIM F1D119057, Angkatan 2019 dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil magang saya di PT Semen Padang lebih kurang selama 8 minggu. Yang berjudul Aktivitas Pertambangan dan Keserasian Alat Gali Muat dan Alat Angkut UTSG United Traktor Semen Gresik Unit 300 pada area PNBP 7 di PT Semen Padang. Sebelum saya mempresentasikan hasil magang saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Andes Faizal Farid, MSI, dan kepada dosen penguji, yang pertama Bapak Wahyudi Zahar, STMT, dan yang kedua Bapak Erikson, STMNC, SC. Di sini saya akan membahas pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan umum, yang ketiga aktivitas pertambangan, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Pertambangan adalah semua rangkaian kegiatan dalam pengambilan bahan galian berupa mineral, batuan, dan batu bara berada di permukaan bumi untuk dijadikan sebagai bahan baku utama produksi. Kegiatan pertambangan dimulai dari eksplorasi hingga pasca tambang seperti pembersihan lahan, perintisan, pengupasan tanah penutup, pembersihan areal drilling, pemboran, peledakan, pemuatan, pengangkutan, crusher, dan conveying. PT Semen Padang merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang bergerak dalam industri pembuatan semen dengan bahan baku utama yaitu batu gamping menggunakan metode penambangan tambang terbuka dengan sistem seed hill tip quarry. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui aktivitas pertambangan batu gamping di PT Semen Padang. Dan yang kedua, menghitung produktivitas alat gali muat dan alat angkut pada firm PMBP 7 di PT Semen Padang. Dan yang ketiga, mengetahui dan menghitung keserasian alat gali muat dan alat angkut. Selanjutnya, tinjauan umum. Sejarah perusahaan. PT Semen Padang merupakan pabrik semen tertua di Indonesia yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang terletak di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, yang jaraknya lebih kurang 15 km dari pusat kota Padang dengan ketinggian lebih kurang 200 meter dari permukaan laut dengan luas lebih kurang 630 hektar area. PT Semen Padang memiliki 4 IUP, yaitu IUP Operasi Produksi 88 Bukit Padayo, IUP Operasi Produksi 107 Bukit Ngalo Front, dan IUP Operasi Produksi 206 Bukit Karang Putih, dan IUP Operasi Produksi 329 Bukit Tarajang. Selanjutnya, struktur organisasi di PT Semen Padang. Pada PT Semen Padang ini, struktur organisasinya dipimpin oleh seorang direktur yang bertugas memimpin, mengolah, dan mengatur segala peraturan dan kebijakan dari perusahaan, agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik. Pada direktur usaha pertambangan ini dibantu oleh set manager di mana mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya proses kaidah pertambangan yang baik dan benar. Dalam menjalani tugasnya, set manager ini dibantu oleh kepala bagian bidang serta jajarannya untuk menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada peta kesampaian daerah. PT Semen Padang terletak di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Gilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Berjarak sekitar 15 km dari timur pusat Kota Padang, yang dimana jika jarak dari kampus ke Universitas Jambi menuju Karangputih sejauh lebih kurang 499 km. Selanjutnya peta geologi regional. Keadaan geologi daerah ini merupakan bukit yang sangat terjal dengan sudut lereng alami mencapai 45 derajat. Bukit Karangputih pada umumnya ditempati oleh batu kapur dengan terombosan batuan beku, basal, andesit, granit.
Lapisan batu kapur terletak di atas batuan endapan vulkanik dengan ketebalan 100 sampai 350 meter. Di sebelah selatan penambangan ditemukan batuan beku basal. Hal ini dapat diperkirakan bahwa di daerah ini juga ekstrusi basal, proses pembentukan dari basal menjadi batu kapur. Selanjutnya, aktivitas pertambangan. Yang pertama, pioneering, perintisan. Perintisan atau pioneering merupakan pembuatan jalan masuk untuk pembukaan daerah yang digunakan sebagai aktivitas penambangan baru, from baru sampai bisa menempatkan peralatan. Yang kedua, land clearing, pembersihan lahan. Land clearing merupakan pekerjaan pengembangan yang bertujuan untuk membersihkan daerah penambangan yang baru dari vegetasi tumbuhan pada luas areal tertentu. Yang ketiga, OB reforma, pengupasan tanah penutup, bertujuan untuk mengupas lapisan penutup pada batu kapur. Selanjutnya, pembersihan area pengobaran dosing. Untuk melakukan pembersihan area, PT Semen Padang menggunakan alat bulldozer untuk meratakan dan menyingkirkan batuan-batuan yang menghalang dan mengganggu aktivitas penambangan. Selanjutnya, yang kelima, pemboran, drilling. Pengeboran merupakan proses melubangi tanah untuk membuat lubang ledak pada batuan yang akan dibongkar dengan menggunakan alat yaitu bor. Tujuan untuk pengeboran yaitu mendapatkan lubang ledak dengan luas dan kedalaman yang sama. Pada daerah PNBP, lubang bor dibuat dengan bardan dan spacing menggunakan sistem pemboran zigzag. Selanjutnya, peledakan, blasting. Proses peledakan dilakukan untuk memberaikan material batu kapur dari bongkahan menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Kegiatan peledakan diawali dengan mengisi bahan peledak ke dalam lubang bor. Selanjutnya, setiap lubang dirangkai dengan pola tertentu untuk diledakkan. Selanjutnya, pengangkutan atau hauling. Pemuatan merupakan proses pengambilan material yang sudah dipindahkan ke alat gali muat, di mana alat digunakan dalam kegiatan loading yaitu ekskavator Komatsu 301 PC 300 yang berfungsi sebagai menggali dan memuat di area PMBP. Alat ini bertujuan melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir proses penambangan. Selanjutnya, pengangkutan hauling. Pada kegiatan pengangkutan merupakan kegiatan mengangkut material hasil daripada peledakan langsung. Material yang sudah dimuat ke dump truck akan dibawa ke crusher untuk dilakukan penghancuran atau peremukan dari bongkahan batu gamping menjadi kecil ukurannya. Dump truck yang aktif pada kegiatan pengangkutan memakai dump truck Komatsu dan Scania P360. Selanjutnya, peremukan crushing. Peremukan bertujuan menghancurkan atau mengubah ukuran material batu gamping menjadi berukuran kecil sesuai dengan permintaan yang diinginkan oleh pabrik dan permintaan orang laboratorium. Selanjutnya, dan terakhir, conveying. PT Semen Padang yaitu PT Semen Padang pada conveyor ini pada kegiatan conveyor ini yaitu menyalurkan atau transfer pengiriman batu gamping dari area tambang storage dengan kontrol conveyor. Dan selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Keserasian alat muat dan alat angkut untuk mencapai target produksi di PT Semen Padang. Pemilihan topik yang terkait kerja lapangan yang dikerjakan, aktivitas pertambangan dan keserasian alat gali muat dan alat angkut UTSG unit 300 pada area PMBP 7 di PT Semen Padang. Pengambilan topik ini dengan mengambil data cycle time dari satu alat muat ekskavator Komatsu 301 PC 300 dan 4 dump truck Scania P360 sebanyak 30 data, masing-masing dari alat gali muat dan alat angkut. Menghitung produktivitas masing-masing alat gali muat dan alat angkut, barulah mengetahui keserasian dari masing-masing alat muat dan alat angkut agar dapat mengetahui target produksi tercapai atau tidak. Alat mekanis memiliki hasil produktivitas dipengaruhi dari pengambilan data dan pengumpulan data yang akan diambil yaitu sifat material, kapasitas alat, lokasi kerja, cuaca, waktu edar atau cycle time,
kondisi jalan angkut, efisiensi kerja, dan keterampilan dan pengalaman operator. Selanjutnya menghitung produktivitas alat gali muat ekskavator Komatsu PC 300. Di sini dapat kita lihat tabel rata-rata data cycle time alat muat ekskavator Komatsu PC 300. Yang dimana cycle time-nya 26,499 detik. Dengan cara rumus produktivitas total per jam yaitu KB dikali 360 dikali SF dikali FF dikali efisiensi per cycle time. Yang dimana kapasitas baketnya KB-nya 2,3 meter kubik, fill faktornya 0,88, seal faktornya 0,67, efisiensi kerjanya 0,76, cycle time-nya 26,499, densitas batu kapurnya 1,5 ton per meter kubik. Yang dimana didapatkan produktivitasnya 140,01 BCM per jam atau 217,02 ton per jam. Selanjutnya menghitung produktivitas alat angkut dump truk Scania P360, yang dimana dapat kita lihat tabel rata-rata data scale time alat angkut dump truk Scania P360, yang dimana dapat scale time-nya 1390,607 detik. Diketahui kapasitas vesselnya 18 meter kubik, efisiensi kerjanya 0,80, fill factor 0,88, spill factor 0,67, jarak angkutnya 1900 meter, cycle time-nya 1390,607 detik, densitas batu kapur 1,55 ton per meter kubik. Didapatnya produktivitas 21,97 BCM per jam atau 34,06 ton per jam. Selanjutnya menghitung max faktor atau keserasian alat gali muat dan alat angkut. Setelah dilakukannya perhitungan di atas tentang produksi alat gali muat berjumlah 1 dan alat angkut berjumlah 4, dihitung keserasian kerja alat muat dan alat angkut yang bisa didapatkan yaitu dengan menghitung max faktor. MF sama dengan N kali NA kali CM per NM kali CMT. Yang dimana MF-nya didapat 0,46. Secara aktual, MF kurang dari 1 dengan menunjukkan alat gali muat bekerja kurang dari 100%. Dan alat angkut bekerja secara 100% sehingga terdapat waktu tunggu untuk alat gali muat. Untuk mengetahui berapa jumlah unit dump truck yang digunakan melayani ekskavator agar terjadi keserasian dengan mencari MF sama dengan 1. Jadi MF-nya sama dengan 1, kita masukkan 1 sama dengan N kali NA dikali CM per NM dikali CMT. Dan hasilnya didapat NA-nya 8,7 unit. NA-nya dibulatkan menjadi 9 unit dump truck seharusnya. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil yang telah didapatkan MF kecil dari 1, yaitu banyaknya waktu tunggu pada alat muat ekskavator. Faktor yang terjadi seperti kurangnya alat angkut dump truck. Maka MF sama dengan 1 dengan ditambahnya unit dump truck yang awalnya 4 alat angkut menjadi 9, barulah alat muat dan alat angkut berjalan 100%. Adanya tidak tercapainya hasil yang didapatkan dipengaruhi oleh waktu delay, seperti pengisian bahan bakar, jarak antara daerah PMBP 7 dengan jarak crusher, sangat mempengaruhi daripada keserasian alat. Dan pengaruh dari waktu cycle time ekskavator dengan waktu diggingnya memakan waktu yang paling banyak dan lebih dominan daripada waktu yang lain. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, pada tahapan penambangan di PT Semen Padang, yaitu dimulainya dengan perintisan, pembersihan lahan, pengupasan tanah penutup, pembersihan areal drilling, pemboran, peledakan, pemuatan, pengangkutan, peremukan, dan conveying. Yang kedua, setelah dilakukan perhitungan, didapatkan produktivitas alat gali ekskavator Komatsu 301 PC 300 adalah 217,07 ton per jam, dan untuk alat angkut produktivitasnya alat angkut dump truck Scania P360 adalah 34,06 ton per jam. Yang ketiga, telah
telah dihasilkan keserasiannya yaitu 0,46. Agar MF sama dengan 1, dengan ditambahnya unit dump truck yang awalnya 4, alat angkut menjadi 9. Barulah alat gali muat dan alat angkut berjalan 100%. Selanjutnya saran. Agar keserasian menjadi optimal yang awalnya satu ekskavator Komatsu 31 PC300 melayani dump truck Scania P360 sebanyak 4 dengan MF sama dengan 1, maka untuk melayani satu unit ekskavator Komatsu 301 PC300 dibutuhkan dump truck Scania P360 sebanyak 9 unit. Baiklah, itulah yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.